Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, karena kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi, saya akan kasih tahu terlebih dahulu rumus persamaan dasar akuntansi yang sudah sering kita dengar, yaitu harta sama dengan hutang tambah modal. Apa itu harta? Harta adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud, seperti rumah, kantor, mobil, dan lain sebagainya. Apa itu hutang? Hutang atau biasa disebut kewajiban adalah segala sesuatu yang dipinjam baik berupa uang ataupun benda yang harus dikembalikan ataupun dibayar. Apa itu modal? Modal adalah segala bentuk uang ataupun benda yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, modal ini dapat diambil dari pemilik itu sendiri maupun dari hasil pinjaman. Nah, sekarang ini langsung saja kita masuk ke penerapan persamaan dasar akuntansi dalam transaksi di perusahaan jasa. Nah, di sini nih waktunya kita berpikir kritis bagaimana sih penerapan dasar akuntansi di dalam transaksi yang ada di sebuah perusahaan. Nah, contoh perusahaan yang saya ambil di sini yaitu bengkel sepeda motor Mentereng. Dengan transaksi yang akan kita bahas yaitu transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2020. Ini dia tabel persamaan dasar akuntansi yang bakalan kita gunain untuk mengisi nominal-nominal yang terdapat dalam transaksi. Nah, sebelum mengisi tabel ada 3 tips nih biar kita lebih gampang dan lebih mudah. Gimana kah caranya? Yang pertama, bayangin kejadian nyatanya. Bayangin kalau situasi itu benar-benar kejadian. Yang kedua, tentuin situasi itu dapat menambah ataupun mengurangi. Dan yang ketiga, berapakah nominalnya? Nah, itu dia tips-tips yang bikin kita berandai-andai. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam transaksinya. Yang pertama yaitu tanggal 1 Januari, Tuan Andi menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan bengkel sebesar 500.000 sebagai modal awal. Cara penyelesaiannya yaitu kita lihat ke tabel. Karena tadi dikatakan sebagai modal awal, maka uang tunai sebesar 10 juta kita masukkan ke dalam kolom kas. Nah, peralatannya 500.000 kita masukkan ke dalam kolom peralatan. Sesuai dengan rumus akuntansi dasar, harta tambah utang sama dengan modal. Nah, hartanya 10.500.000, utangnya 0, modalnya menjadi 10.500.000. Nah, sudah balance. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 2 Januari membayar sewa ruko sebesar 600.000 untuk jangka waktu 1 bulan. Cara penyelesaiannya yaitu dikarenakan telah membayar sewa berarti uang kas kita berkurang sebesar 600.000, maka itu kita masukkan ke dalam kolom kas 600.000 dan kasnya berkurang, serta kita masukkan ke dalam kolom modal kita pun berkurang sebesar 600.000. Selanjutnya, tanggal 5 Januari membeli peralatan bengkel sebesar 1 juta rupiah dan perlengkapan sebesar 400.000 secara kredit. Perlengkapan sebesar 400.000 kita masukkan ke dalam kolom perlengkapan. Peralatannya 1 juta kita masukkan ke dalam kolom peralatan. Dikarenakan pembelian dilakukan secara kredit dan tidak mengeluarkan kas, maka timbullah utang usaha yaitu sebesar 1.400.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 8 Januari mendapatkan jasa servis sebesar 1.400.000. Karena kita telah mendapatkan pendapatan dari jasa servis, maka uang 1.600.000-nya kita masukkan ke dalam kolom kas dan kasnya pun bertambah. Perlengkapannya tetap, peralatannya juga tetap, utang usahanya pun tetap, dan modalnya juga bertambah sebesar 1.600.000.
Tanggal 11 Januari membayar tagihan listrik dan air bulan Januari sebesar 200.000. Membayar tagihan termasuk beban. Beban dapat mengurangi uang kas. Maka itu 200.000 dimasukkan ke dalam kolom kas. Perlengkapannya tetap, peralatannya tetap, utang usahanya juga tetap. Modalnya juga dikurangi 200.000 karena untuk membayar beban. Tanggal 14 Januari telah menyelesaikan jasa servis sebesar 750.000 tetapi belum dibayar. Karena kita telah menyelesaikan jasa servis tetapi belum dibayar, maka dari itu kita memiliki piutang. Piutang kita masukkan ke dalam kolom piutang sebesar 750.000 dan di kolom modal sebesar 750.000. Piutang ini dapat kita tagih karena itu adalah hak kita, dapat ditagih sesuai dengan perjanjian ataupun kapan saja. Transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 16 Januari membayar hutang sebesar 250.000. 250.000 kita masukkan ke dalam kolom kas dan kolom utang usaha. Kenapa dimasukkan ke dalam kolom kas? Karena dia mengeluarkan kas dan kasnya pun berkurang. Kenapa dimasukkan ke dalam kolom utang usaha? Karena telah membayar hutang sehingga utang usaha kita berkurang. Tanggal 20 Januari menerima pelunasan jasa servis sebesar 500.000. Karena kita telah menerima piutang kita, jadi kas kita bertambah sebesar 500.000 dan piutang kita berkurang 500.000. Kita sudah tidak berhak lagi menagih 500.000 itu karena sudah dibayar. Tanggal 22 Januari pemilik bengkel mengambil uang 100.000 untuk keperluan pribadinya. Pengambilan pribadi atau biasa disebut prive dapat mengurangi modal pemilik itu. Jadi modal pemilik sudah berkurang 100.000. Uang kas kita pun juga berkurang 100.000 karena sudah dikeluarkan. Nah, 100.000 kita masukkan di kolom kas dan di kolom modal. Tanggal 23 Januari membayar gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Membayar gaji karyawan merupakan beban yang memerlukan pengeluaran dari uang kas. Oleh karena itu 3 juta kita masukkan di dalam kolom kas dan di kolom modal. Jadi kas kita berkurang, modal pun ikutan berkurang. Tanggal 25 Januari membayar rekening telepon sebesar 75.000. Dikarenakan membayar beban telepon, jadi 75.000 kita masukkan ke dalam kas. Karena kasnya berkurang untuk membayar beban telepon. Modalnya pun ikutan berkurang sebesar 75.000. Jadi 75.000 kita masukkan di kolom kas dan di kolom modal. Tanggal 27 Januari perlengkapan masih tersisa sebesar 250.000. Tadi dikatakan bahwa pada tanggal 20 Januari perlengkapannya tersisa 250.000. Berarti yang sudah terpakai itu berapa? Yang sudah terpakai berarti kan 150.000. Jadi 150.000 kita masukkan ke perlengkapan. Tandanya sudah dipakai 150.000 dan di modal 150.000. Tanggal 29 Januari terjadi penyusutan peralatan bengkel sebesar 50.000. Karena terjadi penyusutan, oleh karena itu kita masukkan 50.000 ke dalam akumulasi penyusutan dan kita masukkan ke dalam modal. Tanggal 31 Januari menerima pendapatan servis sebesar 1.500.000. Karena menerima pendapatan, oleh karena itu kasnya bertambah sebesar 1.500.000 dan modalnya bertambah 1.500.000. Nah, itu dia beberapa transaksi yang telah kita bahas di perusahaan jasa, lebih tepatnya bengkel motor. Dan ini dia tabel yang sudah jadi, sudah sepenuhnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Tapi mohon maaf karena di slide sebelumnya tanggal itu saya buatnya nomor, tapi sebenarnya tanggal agar kita lebih mudah memahami transaksi itu terjadi pada tanggal berapa. Kalau nomor itu kan sedikit ribet ya. Nah, untuk pembuktian apakah transaksi ini sudah balance atau belum, mari kita hitung seluruh hartanya. Kas ditambah piutang, tambah perlengkapan, tambah peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan sama dengan 11.325.000.
Selanjutnya kita hitung lagi utang usaha ditambah modal, hasilnya juga 11.325.000. Nah, karena harta sama dengan utang tambah modal, yaitu sama-sama 11.325.000, maka hasil transaksi ini sudah balance. Nah, karena semuanya sudah selesai, transaksi-transaksinya sudah kita bahas semua.